Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Pradipta, mahasiswa mata kuliah Kebencanaan Geologi kelas A Universitas Padjadjaran, Fakultas Teknik Geologi dengan nomor pokok mahasiswa 270 110 180 189. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bencana gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Langsung saja, apa itu pergerakan tanah? Pergerakan tanah atau mass wasting merupakan pergerakan batuan atau tanah pada lereng sebagai massa yang koheren. Pergerakan tanah terjadi karena gangguan kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng tersebut dikontrol oleh beberapa hal. Pertama, morfologi, itu kemiringan lereng itu sendiri. Lalu kondisi batuan atau tanah penyusun lereng dan juga kondisi hidrologi. Lalu apa saja yang menyebabkan terjadinya pergerakan tanah? Yang pertama, adanya peningkatan kandungan air, di mana air yang masuk melalui lereng dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Begitu juga dengan adanya getaran pada lereng. Getaran bisa terjadi karena gempa bumi, bisa juga terjadi karena aktivitas vulkanik di pegunungan. Lalu adanya peningkatan beban, seperti contoh adanya pembangunan rumah, pabrik, atau perumahan di atas bukit yang tentu akan membebani dan mengganggu stabilitas dari lereng tersebut. Lalu dengan pemotongan kaki lereng, yang awalnya lereng tersebut landai, kemudian dialihfungsikan, dibangun jalan mungkin atau hal lain dialihfungsikan sehingga lereng tersebut menjadi terjal. Tentu potensi penyebab pergerakan tanahnya tinggi. Lalu apa saja tanda-tanda atau gejala umum dari pergerakan tanah tersebut? Yang pertama, muncul retakan-retakan vertikal di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Lalu muncul mata air baru secara tiba-tiba di sekitar lereng. Lalu tebing mulai rapuh ditandai dengan kerikil atau batuan-batuan kecil mulai berjatuhan. Ini mungkin sering kita jumpai, familiar, dan mungkin kedepannya kita bisa lebih waspada ketika menemui hal-hal seperti itu. Itu yang keempat, air sumur yang mengeruh secara tiba-tiba di sekitar lereng. Dan biasanya pergerakan tanah terjadi akibat hujan, bisa saat hujan, banyak juga yang terjadi setelah hujan. Oke, ini merupakan contoh bencana pergerakan tanah yang terjadi beberapa waktu lalu. Terjadi di Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada hari Senin 12 Oktober pukul 9 pagi. Bencana ini cukup ramai diperbincangkan, banyak juga media yang meliput dan mengabarkan bahwa 2 warga tewas karena pada saat itu kedua warga tersebut sedang beraktivitas di sekitar lereng dan secara tiba-tiba terjadi pergerakan tanah yaitu longsor yang menyebabkan kedua korban tersebut tertimbun dan akhirnya tewas. Ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk selalu berhati-hati, selalu waspada akan adanya bencana pergerakan tanah, khususnya longsor. Banyak hipotesis mengenai kejadian pergerakan tanah ini, seperti lereng yang curam, di mana dikabarkan ketinggian lereng sampai 10 meter, seperti yang terlihat di gambar. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa ada rekahan di atas bukit. Ada juga yang menyebutkan bahwa kondisi tanah merupakan tanah lapuk yang tebal dan labil sehingga mudah terdorong air. Ada juga yang menyebutkan karena sistem drainase yang buruk. Nah, ini tentu menjadi hal yang perlu dipelajari lebih lanjut tentang si pergerakan tanah ini. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang pergerakan tanah, tentu kita juga harus memahami dengan kondisi-kondisi geologi di daerah tersebut. Di daerah Kabupaten Kudus sendiri,
kondisi geologinya yaitu terdapat struktur geologi primer yang terdiri dari perlapisan batu gamping dan pasu pasir di selatan kota Kudus. Lalu fase tektonik terjadi di kompleks Muria, yaitu di sebelah utara Kabupaten Kudus, yang berkaitan dengan tektonik cekungan Jawa Timur bagian utara menurut Van Bemmelen 1949, di mana zona Rembang sendiri mengalami 2 kali fase tektonik, yaitu Meosen tengah dan juga Pleistosen bawah. Perhatikan juga dalam menganalisis pergerakan tanah, geomorfologi daerah tersebut. Jika kita lihat di peta elevasi di sebelah kanan, semakin ke atas berarti semakin ke utara, terlihat bahwa elevasinya semakin tinggi karena di sebelah utara Kabupaten Kudus terdapat Gunung Muria. Sementara daerah terdampak bencana yaitu Desa Soco berada di lereng Gunung Muria. Ini tentu Desa Soco tersebut berada di elevasi yang tinggi. Berhubungan juga dengan peta kelerengan yang berada di tengah, di mana semakin ke utara warnanya semakin gelap. Dan juga berdasarkan data di Desa Soco, umumnya di Kecamatan Dawean, kelerengannya berkisar 5-40, lebih dari 40%, yang artinya kelerengannya dari agak curam sampai dengan sangat curam mendekati dengan Gunung Muria. Ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat sekitar. Lalu persebaran tanah di Kabupaten Kudus sendiri terdapat 8 jenis tanah. Sementara di Kecamatan Dawean itu didominasi oleh tanah lautosol, di mana tanah tersebut merupakan tanah hasil lapukan batuan intrusi magma dari Gunung Muria. Tanah tersebut cocok untuk pertanian, perkebunan, dan sebenarnya tanah tersebut tahan juga terhadap erosi. Namun jika dikaitkan dengan tadi, dengan kemiringan lereng, dengan elevasi yang tinggi, dengan kecuraman lereng, dengan hujan juga, tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadinya pergerakan tanah. Selanjutnya peta zona kerentanan tanah dari ESDM. Jika kita lihat di daerah Soco di sebelah utara di Kecamatan Dawe didominasi oleh warna kuning, diselingi warna hijau dan warna merah. Warna hijau menunjukkan bahwa zona rentannya rendah, warna kuning zona rentan pergerakan tanah sedang, dan zona merah pergerakan zona rentan tinggi. Artinya semakin ke utara semakin rentan terhadap pergerakan tanah. Lalu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mitigasi? Yang pertama adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng. Yang kedua, membuat sistem drainase yang baik, yaitu mengalirkan air keluar dari lereng, tidak melalui lereng. Lalu membuat bangunan atau tanggul penahan, menghindari bangunan atau rumah dan semacamnya di pinggir tebing dan tanah tidak stabil, dengan membuat terasiring dan membuat drainase yang tepat. Lalu bisa juga dengan menutup rukahan supaya air tidak masuk dan mengganggu stabilitas lereng. Bisa juga dengan penghijauan, sangat disarankan dengan tanaman yang berakar kuat, dalam dan banyak. Lalu yang terpenting tidak menguduli dan menebas hutan secara sembarangan, dan selalu waspada saat terjadinya hujan. Oke, mungkin saya kira cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.